Gak usah sebutin lah ya kampus apa ya. Soalnya Saya kan sedang viral ya di media sosial. begitu kena virus langsung prak jatuh di jalan. Kayak gue nih contoh. Gue tuh jarang sholat. Bisa dikatakan ya gak inget lah gitu kan. Si Presiden Italia itu bilang kematian dari virus corona ini melebihi kematian dari Perang Dunia Kedua. Kota yang pertama kali ada corona tuh di kota gue. Selamat datang di Halur Podcast. Di sini gua Tio Lesmana dan rekan gua Indah Nisa, bisa panggil Ica atau Nisa. gue heran deh, kenapa sih orang namanya Nisa ya? Nisa itu pasti panggilnya Ica. Tapi nggak cuma Nisa juga sih, kadang ada yang namanya Siskar panggil Ica. Gresia juga Ica. Gue nggak ngerti kenapa. Tapi lo mah dari kecil panggil Ica? Enggak sih, gue dulu kecil tuh dipanggil Nisa. Nggak tahu sekarang jadi Ica, gue juga heran kenapa gue dipanggil Ica. Di bahasa basi aja sih gunanya. Padahal gue udah dari dulu. Jadi ini adalah podcast perdana kita. Iya. Ya, di podcast ini, di Halulur Podcast ini kita akan ngebahas hal-hal yang lagi lagi happy ya, lagi banyak diomongin di yang terjadi sekarang. Sebenarnya nggak semua yang kita omongin kita obrolin di podcast ini yang nggak hype juga, yang lagi hype juga sih. Karena kita juga bahas hal-hal yang related lah sama kehidupan kita, yang banyak-banyak terjadi. Contoh kayak pendidikan, terus apa lagi Cak? Sekarang tuh lagi musim virus juga ada. Terus selain itu kita ngebahas tentang ya mungkin melenceng ke kenakalan remaja mungkin bisa ya. Ya bisa, nanti kita bahas. Pokoknya di podcast ini kita bahas apa yang ada di pikiran kita ya. Karena apa yang ada di pikiran lo belum tentu sama dengan apa yang ada di pikiran kita. Ya begitu juga yang ada di pikiran gue belum tentu sama nih yang ada di pikiran Ica nih. Ya kan, makanya kita mencoba bahas dari berbagai sudut pandang. Oke? Iya, siap. Nah, mudah-mudahan kedepannya nanti podcast ini bisa masuk ke beberapa platform ya Cak ya, nggak cuma YouTube doang ya. Bisa di Spotify, di Jux ada nggak sih? Ada podcast ya kalau di Jux? Ada deh kayaknya. Ah, serius lo? Ada, cuma mungkin belum jarang. Jarang ya? Di Jux, di Spotify. Kalau buatan Indonesia tuh ada Noise. Ada Noise, ada Anchor juga. Jadi kalau misalnya nanti udah nongol di Spotify, buat kalian yang enak ngeliat muka kita berdua nih bisa dengerin suaranya aja di Spotify. Jadi kalau misalkan lo nanti mau dengerin kita udah di Spotify, kalian bisa dengerin, tinggal klik pasang headset, kalian bisa dengerin mau sambil kerja, mau sambil lompat-lompatan, mau sambil kayang juga silakan. Yang penting suara kita tetap jalan. Jadi mau lu di rumah, di sekolah, di kantor juga lu bisa dengerin. Tapi sekarang lagi Apa tuh? lagi nggak ngantor ya? Enggak, karena sekarang kan lagi kerja di rumah aja. Di WFH ya? Lu sendiri gimana Cak? WFH berarti? Always. Pengangguran coy. Oh, nggak ada kerjaan WFH. Kerjaan, kuliah belum lulus, sudah gua diundur, ya udah, gua jadi kayak mau ngapain Tapi gitu. lu belum lulus ya? Belum. Lu angkatan berapa sih? 15 gue. Oh, 15. Oh. Jadi kampus gua tuh mengundurkan wisuda gue karena ya yang lagi booming sekarang karena virus. Gara-gara ada pandemi gini ya. Oh, 2000. Berarti hampir 5 tahun lu ya? Iya. Gila kan? Ya gimana lagi, daripada mungkin nanti kenapa-napa ya mendingan diundur aja lah. Demi kebaikan bersama. Lu tuh nggak nanya gue gitu, gue angkat berapa gitu, buset. Oh iya. Dan pasti tanya gue ya. Jadi Tio ini kakak kelas gue di kampus. Tapi gue nggak tahu dia angkatan berapa ya? Gue angkatan 2012. Berarti gue manggilnya abang dong. Abang. Abang. Baso. Ada juga yang panggil Mas. Nah, gue sama Indah ini ternyata satu kampus ya. Indah dong. Indah. Lu mau manggil gue siapa? Gila, pura-pura baru kenal ya. Pura-pura baru kenal banget ya, padahal baru kenal. Udah kan, emang belum lama ini juga sih kita kenal ya. Maksudnya nggak lama banget gitu. Dan gue juga baru tahu ternyata lu satu kampus sama gue. Iya benar. Ya cuman gue lebih dulu. Nggak usah kita. Gue nggak pernah ketemu dia. Nggak usah sebutin lah ya kampus apa ya. Soalnya kan akhir-akhir ini Gundar lagi. Mohon maaf.
Sorry, lupa. Silent dong Pak, saya kan sedang viral ya di media sosial. Bilang kenapa sih? Gue nggak tahu lu sumpah. Karena lagi semenjak pandemik ini ya, gue kurang merhatiin yang di luarin, yang di luar pandemik ini gitu. Jadi kampus gue tuh kemarin sempet ada demo besar-besaran, dan gue juga nggak tahu sih demoin apa, cuma mungkin ada kebijakan-kebijakan yang mahasiswa atau mahasiswi itu nggak setuju gitu. Oke. Ya, tapi angkatan lu ada demo nggak sih? Ya? Angkatan gua pokoknya semenjak gua kuliah tuh nggak ada demo-demoan, karena emang kampus kita tuh nggak terkenal, sebenarnya nggak terkenal demo, Cak. Nggak terkenal apa ya? Nggak, iya soalnya nggak ada fakultas sospol. Iya emang. Iya kan nggak ada fakultas sospol, rata-rata kan. Jadi kan ada madam aja kali ya. Iya, ya emang sih yang demo-demo itu kan nggak melulu anak sospol gitu kan, karena kan mahasiswa bebas, mahasiswa itu kan dikenal sebagai penyalur aspirasi gitu ya. Tapi rata-rata sih kampus-kampus yang sering menyuarakan aspirasi itu yang ada anak-anak sospol gitu. Udahlah ya, ngapain gua ngomongin kampus ya, mending kita ngomongin ini WFA gimana nih? Bahas tentang yang lagi happening. Di kantor gue yang lama itu ternyata ada yang ini loh, ada yang liwat gara-gara ini. Iya. Itu awalnya tuh gejala dulu apa gimana? Wah, gua kurang paham juga. Karena ada dua macam jenis gejala. Kalau CDC itu yang rendah. CDC itu apa sih? Penyakit yang gejalanya itu masih rendah, masih bisa, ya mungkin kayak ODP gitu masih bisa ditangani kali. ODP gue dulu masuk ODP tuh di bank tuh. Yakin lo? Yoi. Cut. Gue jadi takut. Enggak, mungkin kalau misalkan kayak CDC itu kayak masih sesak nafas biasa, kayak batuk flu atau demam. Kalau yang udah benar-benar positif banget, bahkan parah, itu tuh kadang dia nafasnya pendek. Nafasnya pendek? Terus bibir sama mukanya tuh membiru. Masa sih? Iya. Terus ada lagi dia semua badan, mungkin anggota badannya sakit-sakit, kayak nyeri-nyeri gitu ya, ngilu-ngilu ya. Gitu. Cuman kadang ada orang, kadang kan gini, gue bingung juga, ada orang beberapa yang terjangkit flu biasa, seringkali dikait-kaitkan dengan virus corona ini, karena memang lagi hype gitu, ya kan? Menurut lo, hal seperti itu gimana sih? Kok bisa orang yang flu biasa, orang langsung takut gitu kan? Wah lu corona ya? Iya, karena mungkin orang-orang di sini tuh kemakan dari sama berita-berita. Iya, karena kan awalnya mungkin yang kita lihat tuh orang tuh gini loh, udah ngedengar apa nggak nonton tentang video-video yang terjadi di Cina. Jadi karena sebagian orang-orang yang terkena corona tuh, dia kan menelusuri ya gejala apapun itu, dari batuk flu tuh jadi samar-samar, sama benar-benar penyakit batuk flu tuh samar-samar. Jadi tuh kita bingung gitu loh, karena dia suges juga, apa enggak dia parno, ya mungkin gue batuk tuh gue kena ya, padahal emang enggak, padahal emang dia batuk biasa aja, batuk pilek biasa, cuma ya mungkin kan orang-orang takut lebih apa ya, gue tuh mencegah gitu. Iya, karena yang menurut gue sih Jaya, karena kan dari awal virus ini muncul itu kita ditakutkan kali ya, kita mendengar berita-berita yang terkesannya membuat opini kita takut. Misalkan di Cina tuh, waktu ya memang virus ini kan pertama kali muncul di Cina ya, pertama kali kita lihat berita itu, orang begitu kena virus langsung jatuh di jalan, gitu kan, ada yang kejang-kejang. Padahal kan nggak semuanya gitu. Iya benar. Iya kan? Dan tahu gue nih, kalau orang yang udah positif corona atau ya ODP, itu tuh dia jangka waktunya kan 14 hari ke depan ya, baru bener-bener bisa dipastikan ya? Iya, bisa dipastikan. Makanya sekarang kita apapun tuh di karantina gitu loh. Makanya ya mau nggak mau kita harus menjaga benar-benar gitu. Takut sih nggak boleh takut banget ya, karena
semakin kita takut tuh takutnya stres, kepikiran. Malah Di imun situ, turun ya. Karena semua virus bagi gue nyerang imun sih. Iya. Gitu loh. Makanya di sini kita mencoba untuk bukan memberikan pemahaman sih ya, karena kita juga bukan ahlinya gitu kan. Coba kita cuman memberitahu apa yang ada di pikiran kita, apa yang pernah kita baca, ya mudah-mudahan bisa sharing lah. Bisa sharing juga buat teman-teman sobat-sobat dulur semua nih. Ya kan, karena apa ya, virus corona ini sebenarnya yang gue baca sih Cak ya. Ini virus, ini kata dokter Pito Damai waktu itu gue nonton di Tonight Show. 90% virus ini adalah virus ringan yang kemungkinan bisa sembuh sendirinya. Nah, ya, beliau bilang gitu kan, tapi dengan cara apa tuh? Bisa sembuh sendiri dengan cara ya imun kita diperkuat gitu aja. Iya. Gitu. Nah, tapi pernyataan ini bukan berarti kita bisa meremehkan virus ini. Ya kan, gue bilang kayak gini bukan berarti kita bisa meremehkan virus ini. Ketika kita terjangkit, yang bahayanya adalah ini penularannya lebih cepat daripada virus-virus sejenis loh. Iya. Ya, kita kan tahu ya virus-virus sejenis itu kan dulu ada apa, SARS ya, ada SARS, Ebola juga. Ada Ebola juga ya, ada Ebola. Tapi sempet loh negara kita yang ada flu burung sama flu babi. Itu kayaknya nggak se-booming ini gitu. Iya, kenapa sih gitu? Iya, gue juga heran kok nggak se-booming ini. Gitu. Padahal kan flu burung sama flu babi itu sama-sama virus kan. Dan yang gua baca sih Cak, ternyata SARS itu kemungkinan orang yang terjangkit SARS itu lebih berisiko meninggal, dan orang yang terjangkit MERS itu lebih berisiko lagi. Lebih parah dong ya? Lebih parah. Nah, yang gue heran kenapa kok lebih booming Corona? Kenapa? Dan gue baca-baca lagi ternyata tingkat penyebarannya ini Cak lebih gila daripada SARS dan MERS itu. Dan akibat tingkat penyebaran yang tinggi ini menyebabkan beberapa orang kan nggak semuanya imunnya kuat. Iya, benar-benar. Nggak semua orang imunnya kuat, apalagi ditambah beberapa orang memiliki penyakit bawaan. Iya, bisa. Kayak ada yang kayak gue nih contoh, nyokap, bukan gua berarti, bukan gua, lu ngeri aja kan, lu ngeri gua udah ngeri aja nih, gue udah siap-siap aja nih. Semua yang di balik layar udah siap-siap aja. Maksudnya di rumah gua kan nyokap gua tuh ada hipertensi ya, ada hipertensi. Bokap gua ada diabetes. Ya kalau gue sih, ini ya gue berbagi juga nih sama sobat-sobat dulur di rumah nih. Ya, gue merasa sehat. Ya, tapi bukan berarti gue merasa imun gue kuat gitu. Gue jujur gue gak tahu nih imun gue kuat atau enggak, tapi gue merasa sehat. Gue merasa bisa lari, bisa ketawa-tawa gitu kan. Tapi walaupun imun gue kuat, virusnya itu bisa menjangkit di gue ternyata aja. Iya. Dengan cara apa tuh? Ya misalkan katakanlah lu di badan lu ada virusnya nih. Iya. Tapi kalau misalkan kayak gue nih, kan gue perempuan. Kalau perempuan tuh punya kebiasaan ketemu nih, pasti pelukan. Iya nggak sih? Teletabis kali. Enggak, gue nggak tahu sih. Mungkin semua perempuan di luar sana, apalagi teman-teman gue, dan emang gue juga kalau ketemu orang nih, gue pasti peluk dia. Nah, gue mau nanya. Kenapa? Kenapa kalau perempuan? Gini. Kenapa kalau perempuan ketemu cipika-cipiki, pelukan, itu hal yang wajar. Iya. Coba kalau gue ketemu sama teman gue, ini sohib, katakanlah ini sohib gue, teman gue banget, gue pelukan sama dia cipika-cipiki, kenapa dilatih sama orang? Iya, gue juga bingung. Padahal kan ya sama teman gue gitu. Iya, sebenarnya sama aja sih sebenarnya. Cuma kalau cowok tuh nggak kayak ngapain sih? Iya kan? Bukan hal yang normal kan? Iya. Ini, aduh, kalau menurut gue, ya bukan berarti gue nggak normal ya. Apa ya? Ya, tahu lah itulah Bu. Nah, balik ke soal corona nih, Cak. Kalau lu sendiri sebenarnya gimana ya? Takut nggak sih? Ada perasaan takut nggak sih? Gue sih sebenarnya rasa takut sih nggak begitu ya, karena gue ya gimana caranya gue harus bersih, jaga pola makan gue, jaga istirahat gue biar ya gue tetap kondisi sehat gitu. Jadi jauh dari penyakit-penyakit. Dan sekarang kalau misalkan gue takut, malah gue kepikiran, jadi gue suges dengan sendirinya, harus sana sini semprot,
sana sini pakai masker, jaket juga apa nggak baju, gua harus ganti tiap hari. Nah, iya, gitu. gua tuh biasanya kan, kalau naik motor itu apa? Gua kan pakai buff ya, masker buff ya. Itu bisa 3 sampai 4 hari nggak gue cuci itu, Cak. Sekarang gua naik motor nih. Gue pakai masker buff sampai rumah, itu masker langsung gue taruh di ember yang gue kasih deterjen. Tapi emang kayak gitu, semua teman-teman gue pada menganjurkan kayak gue juga sekarang kalau apa-apa langsung cuci. Jadi biasanya kalau gue perempuan, jadi gue suka beli keranjang kecil tuh, gue pisahin antara baju bersih dan baju kotor. Biasanya gue kalau misalnya baju habis pakai, gue taruh di keranjang yang kotor, belum gue masukin mesin cuci. Karena emang kebiasaan gue ngumpulin dulu, baru gue cuci, apa enggak gue laundry gitu kan. Kalau sekarang tuh enggak, gue tuh langsung masukin ke mesin cuci. Iya, gitu kayak gitu gue juga. Bahkan yang celana aja kan gue bisa. Ya cowok ya bisa sampai 5, bisa. Ya memang nggak dipakainya 5 hari berturut-turut. Bisa 2-3 kali pakai, baru dicuci. Ini nih celana nih, katakan hari ini gue udah pakai nih. Ini bisa langsung gue cuci. Karena kan sebenarnya memang harusnya sih seperti itu ya, Cak. Ya tanpa adanya virus corona pun seperti itu. Ya kan, tapi ya makanya hikmah dari corona ini adalah masyarakat Indonesia menjadi lebih bersih. Yang lebih penting sih lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, karena mungkin penyakit ini tuh tamparan kali ya buat kita, iya nggak sih? Bisa jadi. Ya menurut gue sih kayak gitu, karena gue pribadi tuh kayak iya dulu tuh gue kemana aja gitu, sampai gue tuh jarang sholat, bisa dikatakan ya gak inget lah gitu kan. Cuma kalau buat untuk sekarang tuh dalam kondisi kayak gini, gue tuh mikir, oh dalam kondisi kayak gini, ini tuh sebagai tamparan buat gue ngedeketin gue sama Tuhan. Guys, seorang Ica sudah berubah sekarang. Membuat diri gue jadi lebih baik lagi, karena semakin kesini tuh gue semakin introspeksi diri gitu, mengevaluasi diri gue, yang kurang apa, yang jelek apa. Jadi ya ada hikmahnya juga sih kalau bagi gue gitu. Dan ya banyak lah hikmah dari pandemi corona yang sangat membumi ini kan. Tapi kita coba deh balik lagi ke sebelum corona ini. Lu tahu nggak SARS itu tahun berapa? Setahu gue pernah baca di SARS itu tahun berapa ya? Googling ya. Googling dulu ya guys, karena ini bener banget. Oh, SARS itu tahun 2002. Dia di Cina juga. Di Cina juga ya? Nah, 2002. Kalau nggak salah SARS itu tingkat kematiannya itu sekitar, kalau nggak salah ini teman-teman, mungkin kalau ada yang tahu angka pastinya bisa dikoreksi ya. Kalau nggak salah 8% ya, Ca ya? Hampir 8.000 jiwa sih. Iya, kalau dari orang yang maksudnya ada orang terjangkit nih, kemungkinan dia meninggal itu 8%, gitu kan. Sedangkan kalau corona ini gue lupa nih berapa. Padahal gue kemarin udah sempat baca. Banyak tau, setahu gue sih. Maksudnya kalau sama SARS ini jauh lah. Iya, karena itu dia tadi penyebarannya itu yang cepet banget kan. Gila sih, parah. Apalagi kemarin gue sempat baca di Itali sekarang per 3 detik apa per 3 menit gitu. Itu 100 orang lebih loh. Gila ya, kalau di Itali ya. Iya. Hampir 10.000 jiwa yang melayang gara-gara virus ini. Dan si presiden Italia itu bilang kematian dari virus corona ini melebihi kematian dari Perang Dunia Kedua. Dan lo tau Perang Dunia Kedua itu kan gila, makan korban jiwanya banyak banget, men. Wow. Nah, coba deh teman-teman yang sobat-sobat di luar yang belum sempet baca tentang Perang Dunia Kedua, baca-baca itu berapa orang yang berapa korban jiwa yang melayang di Perang Dunia Kedua itu di Italia. Dan bandingin sama corona ini, gila ternyata korban corona ini lebih banyak daripada korban Perang Dunia Kedua. Gitu. Nah, selain SARS nih, Cak nih, kan kita juga sempat ada yang namanya MERS tuh tahun 2012 tuh. Ya kan? Itu kan asalnya dari Arab. Kok bisa ya? Itu emang orang-orang Arab melakukan hal apa yang sampai dia membuat virus
Itu loh. Nah, kalau ini sih gue nggak paham ya. Cuman kalau yang gue baca, penularan MERS ini dari hewan. Kalau SARS itu kan sudah terbukti ya dari kelelawar, ya dari terbukti dari kelelawar. Nah, kalau MERS ini sudah terbukti dari unta. Nah, kita nggak tahu nih apa yang dilakukan manusia itu terhadap binatang itu gimana sampai mereka terjangkit virus itu. Kalau gue pribadi, gue mengkarantina diri sendiri ya. Itu paling penting karena sebagian teman-teman gue nongkrong, kesini. Sebenarnya gue pengen banget karena gue anaknya anti di rumah sebenarnya. Jadi gue kalau sehari itu bisa 3 kali pergi, kayak beda-beda tempat. Serius lu? Iya. Sehari 3 kali? Yes. Buset, lu gabut apa nggak? Emang gak ada apa sih? Gak, jadi gue kayak hobi aja buat nggak tahu sih, gue lebih senang aja kalau misalkan gue di rumah tuh gue malah kayak demam. Percaya nggak sih lu? Apa sih homesick ya? Homesick itu bete di rumah apa kangen rumah sih kalau homesick tuh? Lebih bete di rumah kali, lebih bete di rumah ya? Nah, kalau gue tuh pokoknya kalau diem di rumah tuh bisa demam. Gue heran banget, makanya gue harus ya setidaknya tuh gue mesti keluar lah. Jadi tips dari gue, kalian mengkarantina diri aja. Terus tahan ego deh, lebih tahan ego karena ya balik lagi kalau ego lu pengen keluar mulu, ya penyebaran pun makan di situ-situ aja gitu. Please lah, kita karena buset, kita ini makhluk sosial, kita ini hidup nggak sendiri. Jangan merasa paling kuat, jangan merasa paling bener gitu. Yang kita sudah ditetap sama pemerintah ya please lah diikuti saja lah. Ya nggak usah aneh-aneh gitu. Kalau dari gue yang penting sih lu cuci tangan sih ya. Karena gini, gue pernah lihat di Instagram. Jadi cuci tangan itu bukan hanya untuk membersihkan virus-virus kotoran-kotoran yang ada di tangan, Cak. Ternyata ketika kita cuci tangan itu, nih ada mangkok kan, isinya itu kotoran-kotoran. Nah, ketika kita celupkan tangan kita ke mangkok itu dengan kondisi tangan kita kotor, kotoran-kotoran itu nempel, Cak. Nah, ketika kita sudah cuci tangan dengan benar, kurang lebih 20 detikan lah, kita udah cuci tangan nih, kita celupin lagi ke mangkok itu yang berisi kotoran itu ngindar semua. Berarti cuci tangan itu penting ya? Cuci tangan itu penting. Jadi bukan hanya untuk membunuh virus. Salah satunya itu untuk membunuh kotoran, kuman, virus yang ada di tangan kita. Nah, selain itu untuk menghindari ternyata, Jadi ketika kita melakukan kontak dengan orang yang terinfeksi atau tidak sengaja memegang benda yang mengandung virus itu, insya Allah menurut gue ya, ini yang gue baca bisa virus itu nggak nempel lah. Selain itu tadi udah dibahas juga sama Ica, jaga kebersihan dan ini jaga jarak juga. Terus ini menurut guys jangan lupa cuci tangan paling penting dan minum vitamin sih. Nah ini gue belum lama gue nonton Tonight Show. Tonight Show TV. Gue jujur gue hampir tiap hari nonton acara itu. Vincent Desta gue ngefans banget. Jadi lihat ya. Jadi kemarin mereka itu ngundang Dokter Vito Damai. Dia tuh spesialis jantung lah, termasuk salah satu dokter yang berada di garda terdepan untuk menangani virus ini. Beliau bilang itu minum vitamin C untuk meningkatkan kualitas imun. Nah, dari mana kita kan ada orang yang alergi aja yang nggak bisa minum vitamin C ya. Nah, untuk orang-orang yang alergi itu bisa mendapatkan vitamin C dari buah-buahan. Bisa dari, kalau untuk buah jeruk, tiga buah jeruk itu ternyata sudah memenuhi kebutuhan vitamin C kita untuk 1 hari, Cak. Nah, selain jeruk, dengan mengkonsumsi 1 buah jambu biji, kalau orang kaum lemah bilangnya jambu klutuk, Cak. Jambu klutuk itu ternyata udah memenuhi satu hari kebutuhan vitamin C. Ngomong-ngomong soal vitamin C, sekarang tuh lagi langka loh. Apa tuh? Vitamin C. Serius loh? Serius. Tapi udah coba cari? Udah coba cari ke semua supermarket ya, kayak Alfanidi, Alfamart, Indomart tuh nggak ada. Serius? Iya, yang gua butuhin sih nggak ada karena apa ya? Mungkin ya emang itu sih, maksudnya buat menjaga kekebalan tubuh tuh mungkin kita harus
banyak vitamin gitu. Jadi mungkin ketika orang mendengar beberapa statement itu butuh vitamin C, orang langsung berbondong-bondong beli kan? Iya, benar banget. Sekarang tuh vitamin yang 500 tuh. UC 1000. Itu kosong. Serius? Dan gue beberapa supermarket gue datangin dan emang nggak ada gitu loh. Makanya kok bisa sampai langka. Sekalinya ada pun ya dengan harga ya gila ya. Makanya. Tapi masa sih Cak, lu maksudnya sekalipun ada itu nggak di apa minimarket gitu ya, di pasar ya? Karena nggak mungkin dong menurut gua di minimarket gitu apa matok harga yang gila. Iya enggak sih, paling ya mungkin di agen-agen. Di agen-agen ya, harganya gila-gila ya. Mungkin semua penjual tuh tahu kali ya ini lagi langka, lagi banyak yang cari, makanya dia mungkin memanfaatkan. Tapi sih gue lebih respect sama orang yang ya udah jual lu seadanya, naikin sih it's okay, tapi jangan gila-gila juga gitu kan. Fucking lah pokoknya buat orang-orang yang memainkan harganya memang ya itu kalian tanggung jawab sendiri lah nanti terima sendiri nanti akibatnya. Karena ya itu bukannya saling membantu, itu malah lu udah menyusahkan gitu loh. Nah kalau gue pribadi sih ya, karena gue memang orang itu apa ya, bukannya gue takut obat ya, gue males aja harus minum obat gitu kan. Iya, vitamin sih memang bukan obat, cuman gue males aja harus minum apa nelan-nelan gitu. Kalau gue sih jujur lebih senang makan buah-buahan, terutama jeruk tuh. Nyokap gue sering banget beli jeruk, dan kemarin setelah gue dengar kata dokter Vito gitu, ternyata jambu biji bisa memenuhi satu hari kebutuhan vitamin C. Wah, gue langsung nyuruh nyokap gue beli yang banyak. Dan alhamdulillahnya kemarin pas nyokap gue beli harganya belum naik. Ada dan harganya belum naik, belum langka. Nah mungkin setelah denger ini teman-teman langsung pada nyari jambu biji nih. Ini benar teman-teman ya, ini kata dokter Vito loh langsung loh. Jambu biji itu lo makan satu buah jambu biji udah memenuhi kebutuhan satu hari, kebutuhan vitamin C untuk satu hari. Oh iya, teman-teman tolong dong di kota kalian apa enggak di sekeliling kalian nih, rumah kalian, coba deh kalian nyari UC 1000 sama vitamin C. Udah jarang apa belum? Karena kalau di kota gue, sebutin nggak sih katanya? Kota yang pertama kali ada corona tuh di kota gue. Gitu, makanya gue kayak ya gimana ya, sempat gue takut juga karena gue sebenarnya bukan orang sini asli. Gue orang Bandung. Ketika gue balik ke sini gue mendengar orang positif corona. Iya, benar. Karena gue tuh di sini kayak ikan. Di sini panas banget. Ngerti gak sih lo? Kalau di Bandung tuh kan adem, hujan. Jadi gue tuh ya enjoy aja. Dikasih di sini panas, gue tuh ngap banget. Jadi keringetan bawahnya. Kayak ikan gak dikasih air. Tau gak sih lo? Sumpah dah. Dan emang si Bandung tuh dingin ya. Gue terakhir tuh kapan? Oh, terakhir gue tahun lalu ke Bandung. Makanya gue ya rada bukan nyesel lah sih, maksudnya nggak ada kata penyesalan sih kalau kondisi kayak gini ya, tergantung kitanya lah gitu kan. Ya yang pokoknya di kota kalian atau di tempat tinggal kalian, coba deh cari vitamin atau enggak UC 1000 itu udah jarang apa belum? Karena kalau di kota gue udah jarang sama sekali. Terus sabun apa? Sabun Dettol nggak ada sama sekali. Sekalinya ada harganya gila. Gue nggak tahu sih kenapa sih orang-orang tuh gimana ya. Sabun Dettol yang apa nih? Yang buat mandi atau buat mandi? Sama yang antiseptik itu loh. Kan ini loh, guys, kan udah udah banyak juga yang bilang yang penting tuh sabun gini loh, daripada lo cuci tangan pakai hand sanitizer, itu memang lebih dianjurkan cuci tangan dengan sabun mandi dan air mengalir. Kan gitu. Anjurannya emang kayak gitu. Tapi kan ya kita nggak mungkin lagi kayak gini kita ngocorin air dari mana, ya kan? Makanya hand sanitizer tuh ya seminimal mungkin ada hand sanitizer. Kayak di sini kan kita kan sedia hand sanitizer tuh, semprot. Nah, kalau menurut gua kayaknya kalau sabun mandi bukannya sama aja, yang penting sabun mandi ya. Cuma ya emang sekarang orang-orang nyarinya sabun Dettol. Karena gue belum baca sih sabun mandi apa yang bagus untuk menangkal virus itu. Yang gue baca ya yang penting sabun mandi. Gitu kan. Cuma nggak tahu sih kalau ya di daerah gue sekarang itu jarang banget. Banget ya?
hampir nggak ada dari minggu lalu, bahkan 2 mingguan sih. 2 minggu 3 minggu lah dari semenjak ya COVID yang pertama di sini, itu udah langsung nggak ada. Langsung nggak ada? Nggak ada. Buset. Karena orang yang nyetok tuh gila-gila sih, karena mungkin saking takutnya kali ya. Jadi ya kita juga sebenarnya takut ya, tapi kan nggak parno banget gitu loh. Iya guys, kita tuh di sini, kita berdua di sini mencoba untuk membagi apa yang ada di pikiran kita buat teman-teman semua. Memang pandemi ini tuh nyata banget, nyata banget. Semua orang bisa terjangkit, tua, muda, laki, perempuan, nggak pandang, semua orang bisa terjangkit. Cuman gini loh, masalahnya ini kan virus. Virus ini kan menyerang. Ketika virus itu masuk, akan berperan dengan sistem kekebalan tubuh kita. Iya kan, dan udah banyak ahli yang bilang memang virus ini bisa sembuh sendiri, gitu. Dan yang kita lakukan itu apa? Mencegahnya salah satunya dengan memperkuat imun kita. Dan ya ini menurut gua loh ya, menurut gua otak manusia itu adalah senjata paling mematikan sekaligus obat paling manjur.